Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk kawan-kawan, saudara-saudara yang merayakan hari Natal. Bagi kawan-kawan yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dan tak lupa saya ingin menyampaikan untuk kita semua selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik yang sangat menarik, dan topik ini tidak kalah menarik dari topik-topik yang sebelumnya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beretika dalam mengunyah pinang. Jadi di sini dalam artian bukan kita akan bahas itu bukan terkait dengan asal muasal buah pinang atau misalnya pengertian dari buah pinang dan lain sebagainya. Tapi untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas beretika dalam membuang ludah pinang. Jadi sebenarnya membuang ludah pinang ini sangat sederhana ya, siapapun itu bisa melakukannya. Baik itu anak-anak kecil atau remaja, pemuda, pemudi, bahkan orang dewasa. Itu ketika mengunyah pinang, pastinya ada dibarengin dengan membuang ludah pinang. Tetapi kesadaran dalam artian untuk membuang ludah pinang itu belum ada begitu. Jadi contoh kecilnya itu kita bisa lihat ketika misalnya ada anak-anak kecil atau mungkin bahkan kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan pemuda-pemudi ketika kalau makan pinang itu suka sekali buang ludah pinang itu di sembarang tempat. Lebih parahnya lagi tuh mereka buang ludah tuh di depan orang punya rumah, di depan mereka punya teras rumah, di depan jalan-jalan besar, di depan di dalam pasar-pasar itu, di dalam bandara, terminal, dan lain-lainnya itu. Jadi dimanapun tempatnya itu pasti saja ada ludah pinang di mana-mana, berserakan di mana-mana. Sebenarnya dengan kehadiran ludah pinang yang berserakan di mana-mana itu akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan begitu, karena ludah dari pinang ketika kita buang di sembarang tempat terus kita tidak membersihkan ludah pinangnya, maka itu nanti dia akan ludah pinangnya itu akan mengeras ya, mengering. Jadi ketika kita pengen untuk membersihkan ludahnya itu sudah tidak bisa, karena lama, kalau kita membersihkan juga lama begitu. Mungkin bukan cuma saya sendiri yang biasanya lihat, bahkan kawan-kawan juga saya pikir pastinya pernah melihat ya. Misalnya ada orang-orang Papua atau mungkin orang-orang NTT, NTB yang punya pinang terus makannya di sembarang tempat, itu pasti pernah lihat lah, bukan cuma saya sendiri. Ya kalau zaman yang dulu itu bahkan hampir seantero pulau di Indonesia nih semua pada makan siri atau mengunyah pinang. Tetapi dilihat dari perkembangan zaman itu yang masih tetap eksis, yang masih tetap mengkonsumsi hingga sampai hari ini tuh yaitu orang-orang timur, orang-orang Papua, NTT, NTB, bahkan mungkin Manado dan lain sebagainya itu masih mengunyah pinang gitu. Jadi sebenarnya tidak salah kita mau kunyah pinang, mau makan pinang, mau beli
harga berapapun, itu tidak menjadi persoalan gitu, karena apa mengunyah pinang ini kan memang sudah menjadi budaya ya, memang sudah membudaya begitu untuk orang Papua sendiri. Ketika misalnya ada orang Papua yang ya, jadi entah siapapun dia, orang yang pastinya orang Papua lah, itu pastinya sudah pernah dan ya pernah makan gitu, pernah mengkonsumsi buah pinang. Yang paling itu yang tadi sudah, yang paling fatal itu yang tadi saya sampaikan contoh-contoh. Nah kemudian di beberapa tempat sebenarnya itu sudah ada larangan-larangan yang ditulis itu, seperti misalnya Pasar Yotefa atau Bandar Udara Jayapura, Bandar Udara Timika, atau mungkin di Kabupaten Dogiai. Itu kan ada juga yang memang sudah diberitahu ya bahwa dilarang membuang ludah pinang di sembarang tempat. Tapi ya itu, masih banyak orang saja yang membuang ludah pinang itu di sembarang tempat. Ya kalau manusia itu kan kalau diberitahu, maksudnya punya akal budi lah, untuk dia bisa berpikir sendiri dan bisa memutuskan begitu. Tetapi kalau kita ini kan beda dengan makhluk hidup lain gitu. Jadi otomatis kita ini sudah bisa berpikir ke depan, oh apakah tindakan yang saya lakukan ini merugikan orang lain atau merugikan lingkungan atau tidak, atau justru dampak yang nanti saya akan berikan ini memberikan keuntungan untuk orang lain atau lingkungan. Nah itu kan pastinya bisa pikir sendiri gitu. Tidak perlu kita itu kayak harus diajarin sampai berkali-kali. Wah itu kan lucu gitu. Jadi di sini mungkin kalau di Dogia itu kan memang ada satu peraturan ya, dalam isinya itu salah satunya ya terkait makan pinang sama ludah pinang gitu. Jadi ketika kedapatan seseorang itu makan pinang kemudian membuang ludah pinang sembarang, itu akan dikenakan sanksi atau denda berupa uang. Jadi ya mungkin aturan-aturan seperti begini tuh bagus begitu, bagus untuk kita terapkan di semua kabupaten ya. Sehingga kabupaten-kabupaten yang ada ini, yang ada ini dia bisa bersih gitu, bisa rapi, dijauhkan dari ludah pinang yang berserakan di mana-mana. Sangat bagus begitu. Ya kita buat aturan juga, tapi aturan itu kita harus taati juga. Jadi jangan hanya sebatas hiasan dinding gitu. Ya seperti Deya itu bagus, Kabupaten Deya. Nah kalau dulu itu ada satu kabupaten yang berkali-kali ya dijuluki kota berseri atau terbersih kota, pokoknya juara lah. Nah itu di Kabupaten Biak. Jadi walaupun masyarakat di sana tuh kebanyakan mengkonsumsi buah pinang, tetapi kotanya bersih begitu dari ludah pinang. Nah jadi saran saya di sini itu untuk kam mau yang anak kecil kan, anak remaja kan, pemuda, pemudi atau dewasa kah yang suka makan pinang, saya kasih saran saja. Saya kasih saran tuh kamu nanti siapkan plastik. Kalau orang-orang sini bilang tuh kresek gitu. Kamu siapkan plastik, terus kamu kalau pada saat makan begitu kamu lihat ada botol bekas itu kamu ambil saja. Nah terus pada saat kamu keluar kah, itu kan otomatis
Tidak perlu cari tempat lagi tuh. Oh, saya ada bawa kantong plastik. Jadi kamu tinggal buang ludah pinang tuh di situ saja. Kamu buang ludah pinang di kantong plastik itu, terus kamu buang ke tempat sampah. Atau misalnya ada botol-botol bekas di jalan kah. Pokoknya pada saat kamu berdiri, terus pada saat kamu lagi makan buah pinang itu, kamu buang ludah itu dalam botol situ. Nah, setelah selesai makan nanti botolnya tuh ditutup. Botolnya ditutup terus dibuang ke tempat sampah. Jadi tidak usah setelah nanti ditutup atau mungkin kantong plastiknya tuh diikat terus dibuang sembarang tuh juga tidak boleh. Jadi harus cari tempat-tempat sampah. Nah, setelah kalau sudah temukan tempat sampah itu baru tinggal kita buang saja di situ. Sebenarnya hal-hal semacam begini tuh sepele ya, maksudnya ya kayak siapapun bisa ini cuma begitu saja, tapi pada saat kita melakukan tuh memang susah begitu. Jadi ya usahakan untuk terbiasa begitu, untuk terbiasa mulai dari diri sendiri saja. Tidak perlu kita mau jalan bilang ini itu ke orang tapi kita tidak bisa menjadi contoh buat orang lain. Cukup kita sendiri memulai dulu, nanti orang lain akan pelajari dari kita begitu. Oh, ternyata ada begini. Jadi tanpa dia harus bicara panjang lebar, tanpa dia harus marah sana sini, ya dia sudah bisa kasih contoh begitu, baik terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, dan juga orang-orang sekitar. Nah, mungkin seperti begitu saja. Jadi kami ingat itu sudah ya. Kalau kamu makan pinang, kalau kamu makan pinang terus kamu tidak bisa buang ludah seperti yang tadi saya bilang, mending kamu stop makan pinang, tidak usah. Kamu bikin rugi orang lain, bikin rugi lingkungan, sama bikin rugi diri sendiri. Kamu tidak rasa, tapi kadang orang-orang tuh dong yang menilai, dong yang lihat juga. Jadi ya tidak apa-apa, semua kembali ke masing-masing individu, semua kembali ke masing-masing orang. Tapi ya itu, kesadaran diri sendiri itu lebih penting, harus diutamakan. Misalnya seperti yang tadi saya bilang itu sebenarnya itu tindakan yang sederhana begitu. Kita mulai siapkan kantong plastik sendiri. Kantong plastik itu harganya berapa? Cuma 500, 1000, itu sudah dapat banyak sekali tuh. Tinggal tong simpan, tinggal tong buang ludah pinang di situ, ikat terus buang, tidak susah. Jadi kami ingat itu sudah tidak bisa bicara panjang lebar lagi. Saya tahu kamu semua sudah besar, kamu semua sudah dewasa. Jadi yang sekarang orang lihat tuh hanya tindakan saja, kata-kata tuh ya berapa persen lah orang bisa dengar, bisa ikuti, tapi yang pengaruh yang lebih besar itu adalah tindakannya itu. Jadi orang akan menilai seseorang dari tindakannya dia. Oh, dia bisa lakukan, oh berarti saya juga harus bisa seperti dia. Nah, kayak begitu. Oke, mungkin topik saya sampai di sini saja, tidak begitu panjang juga ya, dan juga mungkin ini topik yang umum tetapi sangat bermanfaat juga ya buat kita semua. Oke, sampai jumpa di topik-topik yang selanjutnya. Selamat malam.